Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Suara Parlemen edisi hari ini, Selasa 29 September 2020. Kami akan memberikan berbagai informasi terkait informasi di gedung DPR RI terkait dengan wacana penghapusan kelas layanan BPJS Kesehatan. Namun sebelumnya kami akan masuk dalam headline media online. Headline media online yang pertama saya akan bacakan di cnnindonesia.com. Tenaga medis kedodoran, jurus 3T Jokowi menguap jadi jargon. Pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia memasuki bulan ke-7, namun grafik penambahan kasus tak kunjung melandai. Dengan total kasus per 27 September menembus angka 275.213 kasus. Presiden Joko Widodo sendiri telah merespon sejak Juli lalu dengan memerintahkan jajarannya fokus menerapkan 3T, tracing, testing, dan treatment. Tak hanya jurus 3T yang tumpul, prediksi Jokowi soal puncak corona juga beberapa kali meleset. Ahli epidemiologi Mas Dalina Pane menduga wabah belum juga terbendung karena penerapan 3T yang tidak tepat dan efektif. Ia menjelaskan terdapat 3 pendekatan yang seharusnya dilakukan untuk mengendalikan wabah, yakni mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan. Dalam hal ini, testing dan tracing termasuk upaya mendeteksi dan juga treatment sebagai upaya pengendalian. Dan menurut Mas Dalina, upaya pengendalian merupakan kunci menekan penambahan virus yang perlu ditingkatkan. Ia juga menilai peningkatan kapasitas testing dan menerapkan protokol kesehatan bakal percuma jika pengendalian virus tidak maksimal. Kemudian di mediaindonesia.com, PUPR sebut COVID-19 jadi pelajaran penting pembangunan perkotaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyebut pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari 1 semester di Indonesia memberi pelajaran penting dalam pembangunan perkotaan ke depan. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat menjelaskan bahwa perlunya memperhatikan dan memenuhi kebutuhan fasilitas medis sebagai standar layanan kesehatan kota dan perlunya pengendalian kepadatan penduduk di perkotaan. Selanjutnya juga perlu memperhatikan penyediaan transportasi publik yang baik dan mampu menjamin aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta ketersediaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas. Danis juga menyebut pada masa pandemi COVID-19, keberadaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas dapat berfungsi untuk sebagai keperluan seperti ruang isolasi dan sosialisasi. Penataan kota ke depan juga perlu memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang handal seperti ketersediaan air minum dan sanitasi. Ia mengatakan perlunya pendekatan menuju kota yang cerdas dan berdaya saing juga berbasis teknologi. Penggunaan infrastruktur informasi teknologi atau IT juga dinilai menjadi sebuah terobosan cara kerja yang efektif di masa pandemi atau masa mendatang. Kemudian saya akan bacakan di antaranews.com, Kementerian BUMN mengatakan Bank Syariah BUMN akan digabungkan dalam waktu dekat. Kementerian BUMN akan menggabungkan bank-bank syariah BUMN yang terdapat di masing-masing bank himbara menjadi satu holding, subholding Bank Syariah BUMN dalam waktu dekat. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menentukan satu holding, subholding BUMN dan tidak hanya terjadi di bank-bank himbara, namun juga di beberapa sektor BUMN lainnya, seperti rencana penggabungan BUMN Pelindo menjadi satu holding Pelindo. Hal ini juga terjadi di BUMN klaster pangan. BUMN pangan nanti akan digabungkan, maksud kami semua dengan RNI sebagai induk holdingnya. Itu tadi beberapa headline media online yang terbit hingga hari ini, dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Suara Parlemen. Komisi 5 DPR RI mendorong pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat melalui program Desa Unggul. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Majalengka, Jawa Barat, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Syaiqo mengatakan, keberadaan Bandara Kertajati harus didukung program pemberdayaan masyarakat, seperti program Desa Unggul bidang pariwisata, UMKM, kerajinan tangan, dan kuliner.
agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan kearifan lokal. Untuk itu, Syahiku meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan perhatian lebih kepada desa di Indonesia yang memiliki potensi, keunikan, dan produk lokal. Keberadaan bandara ini tentu harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Saya minta kepada Kementerian Desa agar supaya memberikan perhatian, agar supaya di sekitar Kertajati ini muncullah desa-desa unggulan. Apakah itu unggul di dalam UMKM, unggul di dalam wisata, unggul di dalam pembuatan oleh-oleh. Syahiku menyampaikan masyarakat Majalengka memiliki produk kerajinan bola yang sudah terkenal hingga dunia internasional. Seharusnya hal tersebut dapat menjadi daya tarik wisatawan. Dan pembuatan bola ini sudah menginternasional, pesanan dari FIFA ya. Nah, cuma ini kan tidak menjadi sebuah ikon wisata. Kenapa? Karena baru spot begitu saja. Belum menjadi satu kemasan yang dikemas dengan wisata sehingga. Dari Kabupaten Majalengka, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Masih bersama kami di Suara Parlemen, tema yang akan kami angkat atau informasi yang kami berikan hari ini terkait dengan wacana penghapusan kelas layanan BPJS Kesehatan. Kepesertaan BPJS Kesehatan akan berubah dari sistem 3 kelas menjadi 1 standar yang sama mulai tahun 2021. Artinya, nanti tak akan ada lagi pembagian kepesertaan berdasarkan kelas mandiri 1, 2, dan 3 untuk pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Kemungkinan besar tidak ada lagi keberadaan layanan berdasarkan kategori kamar rawat inap hingga iuran yang dibayarkan. Aturan rinciannya tengah dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan. Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengungkapkan bahwa mulai tahun 2021 paket manfaat jaminan kesehatan nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar ini akan diterapkan bertahap. Saat ini beberapa persiapan sudah dilakukan, mulai dari persiapan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh rumah sakit, sumber daya manusia medis dan non-medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit. Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari pembayaran yang lebih mahal. Anggota DPR RI Saleh Partonan Daolay meminta pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan atau Vaskes agar bisa menampung semua peserta sebelum menghapus skema kelas pada kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Saleh juga berharap standar yang diterapkan pemerintah dalam BPJS Kesehatan nantinya merupakan hasil perpaduan antara kelas 2 dan kelas 3 agar menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Ia juga meminta agar pemerintah mengizinkan peserta BPJS Kesehatan yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan lebih baik dengan menanggung selisih biaya secara pribadi. Saleh menekankan bahwa semua peserta BPJS Kesehatan itu standarnya sama, tetapi kalau ada yang mau naik kelas 1 atau kelas 2, diperbolehkan selama menggunakan dana sendiri. Saleh mengingatkan pentingnya pengaturan sistem kelas standar jika memang BPJS Kesehatan menginginkan layanan kesehatan berbasis manfaat. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah mempermudah pemberian pinjaman atau relaksasi pajak dan kepastian pembukaan tempat wisata agar para pelaku di sektor pariwisata dapat bertahan hidup dan tidak melakukan PHK kepada karyawan. Ditemui usai menjalani rapat dengar pendapat umum di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan pemerintah harus lebih serius dalam menangani sektor pariwisata Indonesia meskipun pandemi corona belum berakhir. Pemberian pinjaman yang katakanlah yang sangat lunak, karena tidak bisa sekarang bicara normal, tapi pinjaman yang sangat lunak. Bahkan juga soal perpajakan nampaknya akan sulit apabila pemerintah itu hanya menetapkan relaksasi selama 6 bulan.
Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang telah siap membuka sektor pariwisata kembali. Syaiful mendesak pemerintah memberikan kepastian kepada para pelaku di sektor pariwisata terkait pembukaan destinasi wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bali menjadi destinasi yang paling pertama, prioritas yang paling pertama kita buka untuk wisatawan mancanegara. Sekaligus ini untuk memberikan kabar kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menerima wisatawan kembali yang sudah terinterupsi hampir 6 bulan terakhir ini. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melapor. Anggota Komisi 9 DPR RI, legislator PDI Perjuangan Rahmat Handoyo yang menilai bahwa wacana BPJS Kesehatan untuk menghapus kelas peserta adalah sebuah kabar baik. Rahmat Handoyo menilai bahwa hal tersebut berarti tanggung jawab negara dalam memberikan fasilitas kesehatan atau Vaskes tak memiliki diskriminasi. Rahmat Handoyo menuturkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan dan mendengarkan suara dari peserta BPJS Kesehatan terhadap wacana tersebut. Rahmat Handoyo mengingatkan bahwa jika ada peserta yang menginginkan pelayanan lebih seperti kelas utama, sebagaimana solusi yang disiapkan BPJS, apakah memungkinkan atau tidak. Rahmat pun memberikan solusi apabila nantinya terjadi pro dan kontra terkait hal tersebut. Ia menyarankan adanya aturan bagi peserta yang lebih mampu dapat menaikkan layanan yang diterimanya dari standar BPJS Kesehatan jika merasa tidak puas. Itu tadi berbagai informasi sudah kami berikan dan berakhir pula Suara Parlemen pada edisi hari ini. Saya Medi Nugroho undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.